Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal hasil uji oli yang ke-13 yang penulis barusan lakukan. Tapi sih penulis mau bahas soal itu dulu, oli singkat soal oli Castrol GPS yang penulis pakai sekarang nih. Jadi Castrol GPS ini wah, top ya menurut penulis. Jadi sekarang ini suara mesin halus tenang. Tadi barusan jejer Vario yang ya menurut penulis suaranya lumayan halus. Ada suara nging, bukan karena olinya jelek, tapi biasanya karena olinya bagus. Tapi motor penulis suaranya lebih senyap ya. Gak nyangka. Jadi di RPM serendah itu nggak ada suara kelotakan, nggak ada suara gemeletuknya mesin itu. Apalagi asak-asak nggak ada. Kalau sebelumnya penulis pakai Sado itu oli apa ya? Oli Prima XP mungkin ya, lupa. Itu suara asak-asak masih ada. Di berapa nih? Di 300 km itu sudah kerasa. Ini di 250 masih belum ada ya sama sekali suara asak-asaknya itu ya. Sekalipun habis dipakai kencang pun suara asak-asak kalau pakai Castrol GPS ini ya nggak nggak parah gitu loh, nggak separah ketika pakai Prima XP. Kondisi oli juga nggak kayak ketika pakai Mesran B40 campur 50% minyak goreng ya, jelas ya, karena kalau 50% minyak goreng kan terlalu encer. Tapi juga masih lebih baik daripada Mesran 40 campur berapa itu 10% minyak goreng kalau nggak salah. Sama-sama pakai Sado Revitalizan ya. Saat itu penulis pakai Sadonya berapa kilometer? 600 mungkin ya. 600 ya, sebenarnya sudah ada mulai asak-asak ya. Walau Mesran Super, api-api Mesran Super sudah 600 km ada asak-asak. Kalau ini rasanya bakal lebih daripada 600 km pakainya ini. Mungkin pakai sampai 1000 lah. Jadi ya kembali penulis yakin bahwa ini bener Castrol GPS ini kualitasnya emang baik. Cuma sayang Castrol nggak produksi Castrol GPS lagi. Entah resepnya apa, tapi yang jelas ini suara mesin halus. Kondisi 250 km suara halus itu hebat loh ya untuk di motor penulis ini. Adnok, wah sudah kasar. PTT sudah kasar, Delta Loop sudah kasar. Kalau Amsoil mulai dari awal dipakai sudah kasar RPM bawah. Prima XP ya sudah mulai. Mesran saya 40 ya sudah mulai. Pastron Techno sudah mulai. Mungkin yang enggak itu ya cuma Bardahel ya. Bardahel itu paling halus. Halusnya tapi semi-semi, enggak sehalus ini.
Padahal itu sampai apa sampai bosen pakainya ya. Tak wis kagian oli yang perlu dicoba, jadi sampai bosen. Kondisi mesin fuel dilution, suara mesin masih tetap halus, tapi ya performa hancur ya. Oli kalau aditifnya banyak, kalau di motor penulis hancur performa. Nanti sebentar lagi penulis pakai kencang lah. Entah ada bisa lihat top speed atau enggak. Biasanya kayak mobil super itu kan, awal-awal bisa 116, tapi habis gitu jadi 110, terus akselerasi juga turun, jadi cuma bisa 18 detik. Itu udah wis penulis ganti wis. Mobil super juga halusnya nggak halus-halus banget, tapi ya suaranya masih halus ya ketika penulis ganti mobil super itu. Mobil One ya, mobil super itu versi murahnya mobil One. Ini entah sampai kapan, yang jelas ini kayaknya 300 km pasti lebih. Cuma ya emang performa nggak bisa keluar banget ya, apalagi karena ditambahi satu revitalizan. Walau satu saset kerasa, tapi licin banget, engine brake aja licin. Kok jadi bahas terus itu. Balik lagi ke uji panggang oli. Jadi untuk uji panggang oli ini temanya adalah oli murah, oli yang harganya kurang dari Mestran. Ya nggak semua sih, nggak semua, cuma penulis pakai perwakilan. Uni Oil lupa Uni Oil berikutnya ya, bareng sama oli Evalup ini ya wis nanti lah ya, sebelum mencoba lah penulis tes juga. Jadi oli yang penulis coba adalah Mestran SA40, harga 37.000 per liter. Terus Eneos molybdenum yang harganya 85.000 per liter kalau nggak salah, harga resmi ya, bukan harga diskon. Terus Win 2050 yang versi mobil, sehingga harganya 30.500, harga diskon sih. Kalau harga resminya mungkin 33.500. Kedinginan mungkin ya, nggak bisa kencang motornya penulis sekarang. Soalnya penulis nggak ngerasa hambatan oli nih. Kayaknya kedinginan sih, cuacanya masih termasuk dingin ini. Motornya penulis kalau dingin nggak bisa kencang. Padahal iya, pendinginannya terlalu baik kali ya. Nggak ada hubungannya dengan air radiator, maksudnya air radiatornya belum fungsi, klepnya kan fungsinya suhu berapa gitu kan ya. Tapi biasa lah motor penulis kalau dingin sekarang ya, NMAX ini ya, kalau dingin nggak bisa kencang, tarikan justru mantap kalau siang-siang kolong. Nggak berarti kalau malam pelan sih, mungkin juga cuma feeling. Oli
Win kalau yang untuk motor itu harganya 25 ribuan gitu, 24 ribu berapa gitu, 1 liter ya, 1 liter 24 ribu, murah kan. Ada oli satu lagi Audi Loop ya sekitar segitu juga, Euro One ya juga sekitar segitu juga. Cuma Win penulis lebih yakin karena dia itu pabrik yang lumayan gede. Dia itu yang juga produksi Extend. Jadi Extend itu blendingnya di Win. Kok di Win? Win itu merek, PT ini itu Varia Tradingco. Terus oli berikutnya adalah Petro Asia Revol. Petro Asia kalau nggak salah merek Singapura, Revol merek olinya. Harganya 36.500 kalau nggak salah. 500 lebih murah daripada Mesran SI40, beli 37.000 itu harga SPBU. Ada sih yang bisa dapat harga lebih murah, tapi hati-hati aja karena penulis pernah lihat yang seal botolnya itu jelek banget lah ya. Meskipun Pertamina itu nyegelnya pakai dipanasi, beda hasilnya dengan segel yang bajakan belendung bawahnya. Kalau yang punya Pertamina itu bagian segel bawahnya itu datar, mulus, rapi, gak kelihatan gitu ya, mulus banget. Suspensi apa ya? Kok apa ya? Victor, merek Victor. Ini suspensi jangan dibeli nih. Iya, merek Victor ini. Ini suspensi jelek nih ya. Kelihatannya baru tapi hambatan shock breakernya nggak ada. Ini contoh suspensi jelek ya. Jangan beli merek kayak gini. Lihat, bisa kelihatan nggak ya? Ya, moga-moga bisa kelihatan. Jangan beli ya merek itu. Kelihatannya baru tapi kok kayak nggak ada hambatan shock breakernya, geraknya liar. Itu kalau jalan nggak enak. Walau ya temanya oli murah, penulis sengaja pakai Eneos molybdenum. Kenapa? Karena ya yang penulis tahu, ada grup oli yang merekomendasikan Eneos molybdenum, entah acuannya apa. Yang jelas kalau pakai oli mineral ya, kayak merek Win, merek Mesran, merek Revol gitu, wah wis gak dianggap sebelah mata. Oli apa itu? Oli murah kok diharapkan bisa bagus ya. Rembes gitu ya. WK ya, paling banyak ikon meme tertawaan, betapa bodohnya simpanse ini. Ya, tapi penulis sendiri enggak terlalu pesimis dengan oli murah, karena ya menurut penulis Mesran saat ini posisinya masih cukup baik ya di antara oli-oli lain. Dibanding yang lebih modern macam Repsol, macam Bardahel, itu masih lumayan lah. Loh, kok bilang Bardahel modern gimana? Ya karena Bardahel ini sudah pakai nanoteknologi kan, pakai C60. Rasanya belum ada oli lain yang pakai teknologi C60 ya. Cuma sayangnya hasilnya adalah performa mesin jadi turun. Kalau awetnya meningkat. Cuma cocok sih kalau pingin oli encer ya. Cuma entah performa keluar beneran atau enggak. Penulis nggak bisa kalau ngetes pakai mobil. Males pakai mobil.
Ya selain bensinnya lebih mahal, mungkin sehari 20.000, kalau sekarang ini 10.000 ya. Juga macet deh kalau pakai sepeda motor, sar 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 gitu ya. Kalau lihat lalu lintas kayak gini sebenarnya nggak beda jauh ya antara naik mobil sama naik motor ya. Entahlah. Dari hasil uji oli tersebut kaget juga ya, karena kan Eneos itu ditulis full sintetik, depannya ono tulisannya full sintetik gitu. Eneos full sintetik dengan teknologi MODTC. Ada molybdenumnya, MODTC-nya juga yang modern, bukan MOS2 tapi MODTC. Itu sudah apa ya, sesuai dengan harapan penulis gitu lah ya. Ya penulis bayangannya kalau pakai oli itu, kalau dipakai kecepatan tinggi bisa makin halus suara mesinnya. Yang penulis ragukan itu ya bahan olinya dan kekentalannya. Kalau soal Eneos molybdenum itu penulis anggap 10W40 itu terlalu encer untuk motor penulis ini. Nggak yakin bisa sampai apa ini kayak gini nih, 264 km suara mesin masih halus. Nggak yakin penulis nanti ada kesempatan berhenti nggak, jejer sama motor lain enggak. Kalau sama Supra sebelah, Supra itu motor yang terkenal halus ya, impor katanya soalnya. Vega Vega ini mesinnya ya halus, bebek suaranya halus ya. Nggak ada kesempatan berhenti, ya sudahlah. Jejernya sama apa, Vario ya. Jadi dengan Eneos molybdenum itu penulis skeptis karena ya dua itu penulisnya nggak yakin kencang. Nanti lihat aja lah top speed berapa kalau penulis sudah pakai oli Eneos molybdenum. Mungkin kalau sudah 100 km-an ya baru mantep. Nah, tadi bisa dengar nggak? Ya moga-moga bisa. Apa mana? Ya wis pokoknya penulis pun lakukan uji itu dengan ya semua alasan itu, mengapa kok oli Eneos molybdenum disandingkan dengan Mesran, sandingan dengan Win, sandingan dengan Revol yang harganya 37.000, separuhnya lah ya. Separuh lebih. Penulis itu juga beli apa? Eneos molybdenumnya itu di tempat yang diskon ya, diskon dan jualnya terkenal murah. 75.000 atau berapa penulis beli ya. Wis lebih dari separuhnya lah kalau beli tempat lain, karena di tempat lain penulis ada yang lihat 90.000 juga. Entah ada yang versi drum atau enggak, penulis nggak tahu. Terus penulis coba, yang penulis amati itu adalah buih di semua oli termasuk di Mesran. Tapi ya mungkin itu wajar karena penulis itu habis cuci cuma dilap, habis itu dituang oli, mungkin uap air dari situ, kandungan air yang nempel di pori-porinya logam itu. Jadi penulis nggak
dijemur dulu, nggak panggang dulu aluminiumnya, langsung habis dibasahi dituang oli. Wajar lah kalau misalnya seperti itu. Kalau terlihat ada agak banyak buih di revolve dan apa jenenge win, ya mungkin ya di revolve dan win sifat higroskopisnya lebih besar, mungkin seperti itu. Terus ya wis, teruskan. Penulis pun teruskan panasi, penulis nggak batasi apinya, mungkin apinya ya sekitar 250 derajat. Maaf, penulis nggak sempat ngukur ya. Ya sekitar segitulah kalau apinya agak panas ya, 250 derajat. Terus kejadian mendidih dulu mungkin ya. Mendidih. Yang mendidih itu adalah win dulu, win mendidih. Terus habis itu revolve, habis itu apa jenenge Eneos molybdenum. Ya wis, mendidih, penulis matikan biar bisa kelihatan buihnya. Jadi biar asapnya nggak menghalangi, penulis matikan untuk lihat itu. Entah kelihatan buihnya atau enggak, tapi ada yang penulis kaget, yaitu ketika penulis matikan begitu, Eneosnya itu ternyata sudah hitam. Kaget penulis, Eneosnya sudah hitam, padahal yang revolve dan yang win, apalagi yang mesran belum. Parah ya, parah banget ya, pakai banget soalnya kok. Ya yang mineral-mineral aja loh, belum kebakar. Kalau dari sisi teori, oli yang lebih tahan bakar itu justru yang full sintetis. Oli lebih tahan panas, lebih tahan oksidasi, lebih tahan pemanasan macam-macam, itu justru yang full sintetis. Uji oksidasi itu kalau nggak salah dilakukan di suhu 160 derajat. Ya tinggi juga, tapi mungkin ya suhu penulis terlalu tinggi ya, 250 derajat. Tapi kalau nggak salah ada kok uji oli yang menguji sampai 250 derajat juga. Apa jenenge? No arc evaporation loss kalau nggak salah. Ya wes lah, Eneos tidak dulu. Penulis teruskan ujinya, dan kembali revolve-nya mendidih. Kemudian win dulu yang mendidih, terus habis itu revolve, habis itu Eneos. Tapi penulis biarin, penulis tetap panggang. Beberapa kali sempat terbakar ya. Kemudian penulis matikan apinya, karena tujuan penulis bukan untuk bakar oli tapi untuk manggang oli, jangan sampai ada apinya. Terus ternyata kemudian terlihat revolve-nya habis duluan. Jadi sama-sama apa jenenge, sama-sama 20W50. Yang win malah lebih awet, yang win malah lebih kuat. Lebih tahan panas, lebih tahan penguapan. Yang agak heran itu yang Eneos dari tadi hitam akhirnya jadi arang beneran, wis rusak
gak karu-karuan rusak. Itu mungkin film strengnya sudah hancur sama sekali wis. Oli kalau sudah kena panas berlebihan kan hancur. Dan Eneos sepertinya menunjukkan ciri itu, baunya aja lu sampai kayak arang. Jadi penulis tadi sempat pakai tisu, diserap ke tisu, di bau kayak arang embune. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya maaf, penulis untuk yang videonya itu tetap penulis terpisah, posting terpisah. Untuk kesimpulan ya penulisan hubungan juga dah di situ. Jadi kesimpulannya adalah Eneos ternyata nggak tahan panas ya, nggak tahan terhadap suhu tinggi. Tapi bagusnya dia nggak habis, nggak menguap. Yang menguap duluan justru Revol. Sementara itu yang Win, walau harganya cuma 30.000 karena versi mobil, dia nggak habis, malah masih tetap. Cuma kelemahan dia mendidih ya. Entah mendidih itu jadi kelemahan atau enggak, mestinya sih ya. Jadi Win mendidih, sementara itu Mesran kembali jadi oli terbaik dari sisi dia nggak mendidih. Warna olinya yang paling bening dari yang lain-lain. Terus apalagi ya mulai dari buih awal sampai buih akhir sampai berkurangnya Mesran itu kelihatan paling stabil. Kalau yang Eneos di akhir percobaan, begitu Revolnya menguap, yang Eneosnya sudah benar-benar hancur ya. Buihnya juga buih jelek ya, nggak bisa hilang. Ya wes lah, begitu saja. Selalu ada yang baru-baru setiap ada panggang oli ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.